Yo, how are you today, healthy people? Welcome back to medicalcorner.id. Buat yang belum tahu medicalcorner.id itu apa, medicalcorner.id adalah suatu channel yang akan menjawab tanya-tanya kalian tentang paradigma dunia kesehatan masa kini. Pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi itu kan di ruang isolasi kan bisa pasien yang PDP yang lagi nunggu hasil swab atau pasien yang sebenarnya sudah di swab dan sudah ada hasil. Nah itu mau nggak mau tetap harus pakai APD level 3. Mau nanya nih kok masalah PDP, ODP dan positif itu Indonesia kan mengatur kalau pasien PDP itu bisa isolasi diri di rumah kan. Itu bagaimana sih cara mengisolasi diri di rumah tuh? Soalnya kan susah sebenarnya. Iya. Sebenarnya apa ya, panduan itu sempat berapa kali berubah revisi kayak gitu dari Kemenkes saja dalam sebulan itu bisa revisi 2 kali keluar kayak gitu. Terakhir itu emang PDP dengan gejala ringan ya atau tanpa gejala ringan ya. Gejala ringan itu kan ya kita lihat kondisinya kayak itu cuma demam, terus nggak ada sesak, batuk pilek seperti biasa kayak orang influenza seperti biasa. Itu bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, isolasi mandiri di rumah itu sebenarnya ada protokolnya. Isolasi mandiri di rumah ya maksudnya dia nggak boleh keluar rumah. Kalau seandainya dia di rumah ya dia di kamar dia sendiri, nggak boleh kontak dengan keluarganya juga. Makan juga terpisah selama 14 hari itu sampai gejalanya membaik kayak gitu. Jadi karena apa ya, mungkin kalau saya pikir sih karena kapasitas pelayanan ya, kalau seandainya semua PDP itu dirawat kan bakal membludak di rumah sakit, sedangkan kapasitas pelayanan kita, rawat inap segala macam itu kan terbatas. Pasien bukan cuma hanya pasien COVID, ada pasien-pasien lain juga kayak gitu. Jadi makanya dibuatlah kebijakan kalau misalnya pasien PDP ini dengan gejala ringan bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi itu tetap dipantau sama petugas kesehatan. Jadi itu tetap koordinasi, misalnya pasien ini datang ke IGD dengan gejala PDP nih, masuk dalam kategori PDP, ternyata masih kalau kategori ringan. Ya sebenarnya kita bisa sarankan untuk isolasi mandiri di rumah, tapi dengan cara kita jelasin isolasi mandiri itu kayak seperti gimana kayak gitu. Nanti datanya itu tetap kita kasihkan ke dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan bakalan koordinasi dengan puskesmas terdekat di rumahnya dia untuk memantau pasien tersebut. Kayak gitu, apakah ada perubahan gejala, misalnya apakah pasiennya makin demamnya makin parah atau mungkin tiba-tiba ada sesak. Nah kalau saya itu ada sesak, itu kan sudah masuk ke dalam kategori dengan gejala sedang berat. Nah itu yang harus dirawat kayak gitu. Kalau selama dia pemantauan 14 hari ternyata gejala membaik, tidak ada perburukan, ya udah, maksudnya 14 hari itu kita nyatakan sebagai masa inkubasi kan ya. Kalau seandainya memang dia ngarah ke arah COVID yang bergejala sedang berat, ya dia pasti ada Langsung pindah ke rumah sakit kayak gitu. Tapi kalau tidak, ya kita nyatakan paling enggak dia sudah selesai isolasi kayak gitu, dengan harapan dalam 14 hari itu virus itu sudah bisa mati sendiri kayak gitu. Karena kan memang sebenarnya virus itu kan self-limiting disease ya. Jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri, tergantung beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan dia jatuh ke kondisi yang lebih berat kayak gitu. Itu ngomong-ngomong saya dengar kan kalau isu yang beredar tuh misalnya pasien PDP kan, pemerintah harus menanggung makanan mereka juga ya. Kalau makanan saya kurang tahu ya, maksudnya kalau pasien isolasi mandiri di rumah gitu ya. Karena mungkin itu lebih ke teman-teman yang di vaskes pertama ya, vaskes pertama, karena yang saya dengar pun dari teman-teman vaskes pertama pun mereka cuma memantau kesehatannya kayak gitu. Untuk masalah sosialnya saya kurang tahu sih, apakah itu ada bantuan dari Pemda atau Pemdes setempat kayak gitu, sehingga dikasih kayak misalnya ada bantuan makanan segala macam. Saya kurang tahu sih. Soalnya kan isu yang beredar juga, ini masih serba isu semuanya kan. Isu yang beredar tuh katanya kalau pasien PDP berarti satu rumah mereka juga nggak bisa keluar. Kalau kayak sebenarnya sih nggak juga sama satu rumah ya. Kecuali emang dia pasien konfirmasi. Pasien konfirmasi itu kan karena dia pasti close kontak kan. Kalau pasien konfirmasi satu rumah itu pasti sudah dinyatakan sebagai orang tanpa gejala, OTG. Karena close kontak kayak gitu. Karena close kontak resiko tinggi kayak gitu. Jadi orang-orang itu ya sebenarnya nggak boleh kontak dengan orang lain lagi sebelum dinyatakan hasil swabnya negatif kayak gitu. Karena kan ada resiko kalau seandainya ini orang positif
terus ternyata menularkan ke keluarganya, nanti keluarganya kalau saya kemana-mana kan nanti nyebarin kemana-mana kan, kayak gitu. Kayak gitu. Makanya kalau untuk PDP sih, kalau untuk isolasi keluarganya selama tidak kontak yang erat sekali, makanya sebenarnya kan kalau isolasi mandiri itu dia emang misah sendiri di kamar sendiri kayak gitu. Kontaknya juga hampir nggak mungkin kalau menurut saya. Susah sih ya. Ya perlu kesadaran dari masing-masing pasien dan juga keluarga sih. Karena emang kondisinya kayak gitu. Kalau seandainya mau kita isolasi di rumah sakit, ya kasihan juga. Pasiennya sebenarnya gejalanya ringan kayak gitu. 14 hari di rumah sakit dengan 14 hari di rumah, kayaknya mending dari 14 hari di rumah kan, kayak gitu. Di rumah karena merasanya kayak lebih sehat gitu kan, kita bisa kumpul. Benar kayak gitu. Jadi ada benar juga sih kebijakan pemerintah itu, misalnya ya disarankan pasien yang dengan gejala ringan ya isolasi mandiri di rumah, tapi tetap mengikuti protokol kayak gitu. Misalnya nih kok, misalnya pasien dengan gejala ringan tapi usianya lansia 60 ke atas, itu masuk kategori sedang berat atau tetap ringan? Dia masuk sedang berat itu kalau sudah ada gejala sesak, kayak gitu. Jadi selama dia tidak ada keluhan sesak atau klinis, jadi sebenarnya kita juga ngeliat klinis ya. Kalau klinis utamanya ternyata pasien walaupun tidak ada sesak ternyata dia ada malaise, terutama untuk pasien-pasien tua. Pasien tua ada malaise misalnya, susah makan segala macam, kondisi utamanya kayak lemah kayak gitu. Ya bisa kita kategorikan sebagai sedang berat, tetap kita rawat kayak gitu. Tapi kalau seandainya pasien di atas 65 tahun tanpa komorbid, faktor penyebab cuma batuk pilek, demam, masih bisa beraktivitas, makan seperti biasa, tidak ada sesak, ya mending di rumah sih. Karena kan kalau pasien lansia kayak gitu, resiko untuk koinfeksi yang lain itu kan lebih tinggi ya, karena sistem imunnya agak rendah ya, kayak gitu. Kan karena kalau di rumah sakit kan ada yang namanya hospital acquired pneumonia kayak gitu. Jadi ada pneumonia yang didapat dari rumah sakit gitu. Nanti malah yang enggak berat jadi malah berat kayak gitu. Pasien juga gitu. Tergantung klinis sih. Jadi sebenarnya kita juga enggak tok-tok ngikutin protokol pedoman kayak gitu. Keputusan tetap di tangan dokter sih. Kalau seandainya kita lihat pasiennya klinisnya nggak bagus kayak gitu, ini kayaknya pasien perlu dirawat, ya kita rawat kayak gitu. Ngeri sekali ya. Terus ini kita nggak usah bahas tentang corona lagi lah, kita bahas tentang Indonesia. Dulu kan beberapa bulan yang lalu, tepatnya pas mau lebaran tuh kan, tenaga medis pada ngeluarin Indonesia terserah. Itu kok Edi juga ikutan apa enggak? Ya, jadi gini ya, maksudnya yang mungkin harus diklarifikasi kalau Indonesia tenaga medis bilang Indonesia terserah itu sebenarnya bukan kita menyerah kayak gitu. Karena gimana ya, jujur kalau kita tenaga medis itu sebenarnya kalau dibilang garda terdepan bukan garda terdepan, garda terakhir. Itu sebenarnya garda terakhir kayak gitu, karena segala kebijakan yang dibuat pemerintah kalau seandainya tidak dipatuhi dengan baik, ya ujung-ujungnya pasiennya bakalan ke rumah sakit juga. Yang jadi garis terbelakang ya para tenaga medis. Tenaga medis kayak gitu. Jadi kalau seandainya waktu itu kan saya udah mulai agak-agak longgar kayak gitu ya, masih ada isu-isu kayak peraturan ya mal dibuka kayak gitu kan konsekuensinya adalah pasien bakal membludak dan otomatis ya tenaga kesehatannya nanti yang keteteran kayak gitu, kapasitas pelayanan kita tidak memadai kayak gitu. Ya akhirnya mulailah muncul statement kayak Indonesia terserah deh kayak gitu. Jadi ya bukan kita menyerah, lu mau sakit nggak sakit ya tetap kita layanin kayak gitu. Udah disumpah di atas kitab suci. Iya, karena tetap kita layanin. Ya cuman ya kita karena kan sudah berjalan sebulan 2 bulan ternyata kurvanya masih tetap naik. Terus tiba-tiba peraturan mulai dilonggarkan, masyarakat mulai nggak patuh. Kan kita ngerasa tenaga medis yang sudah bekerja selama 2 bulan terakhir dengan beban yang cukup berat ini kayak ngerasa sia-sia kayak gitu. Kita udah maksudnya udah kerja sebisa kita, ternyata
masyarakat tidak bekerja sama, misalnya peraturan pemerintah juga tidak tiba-tiba dilonggarkan, jadi kita kayak ada titik di mana kita kayak rasa jenuh kayak gitu, ada kesalnya kayak gitu. Tapi sekali lagi kita nggak menyerah kayak gitu. Maksudnya terserah masyarakatnya lah. Terserah kalau maksudnya mau patuh ya kita apresiasi kayak gitu. Kalau nggak patuh, yang kena, yang rugi juga kalian. Tapi kita sebagai tenaga medis, kalian datang ke kami, ya kita tetap layani kayak gitu. Kayak orang datang, saya sakit, batuk-batuk nih, kamu habis ngapain? Saya habis main sepeda goes nih. Bodoh amat, enggak mungkin dong. Iya, nggak mungkin kayak gitu. Sini sakitnya apa itu kan? Iya, jelas seperti itu sih. Terus kan Indonesia menurut saya ini kan setelah Indonesia terserah kan dari para medis, dan itu banyak hujatan dari netizen tuh kayak berkata udah dapat gaji dari negara, udah dapat apa, coba ya tukar itu kan, kita yang di rumah, mereka yang kerja. Iya sih, sebenarnya kalau untuk komentar-komentar netizen sih sebenarnya cukup itu sih ya, maksudnya kalau mau kita tanggepin ya sebenarnya cukup menguras energi ya, cukup menguras energi sebenarnya. Ya kita bisa paham sih. Kalau saya tersendiri saya bisa paham sih kenapa mereka bilang seperti itu, karena mereka nggak ngerti kayak gitu, nggak ngerti gimana sih beban kerja setelah pandemi ini kayak gitu, beban kerja setelah pandemi, karena kan resikonya itu kan sebenarnya resikonya tinggi ya. Kita juga punya personal life, kita juga punya keluarga kayak gitu, juga punya kehidupan pribadi kayak gitu. Dan semua itu di saat pandemi ya kita singkirkan terlebih dahulu untuk pelayanan kesehatan kayak gitu. Ya maksudnya pasti ada titik jenuhnya di mana tenaga kesehatan ketika melihat kebijakan mulai dilonggarkan, masyarakat enggak patuh. Ya pasti kita mulai merasa kayak jenuh, kerja sia-sia gitu kan 2 bulan untuk masyarakat Indonesia. Ya, padahal kita berharapnya kalau seandainya peraturannya ketat, terus masyarakatnya patuh, kan kurvanya bakal landai, kasusnya mulai turun, kita bisa hidup normal lagi kayak gitu. Harapannya kan seperti itu. Ya kalau untuk tanggapan netizen sih saya sebenarnya nggak terlalu ya kayak nggak terlalu peduli sih ya kayak gitu sih. Terus new normal nih, mengerikan ya saya rasa. Angkanya tuh sehari bisa naik 1.000, 1.500, bahkan pernah 2.000 kok. Jadi emang kan sebenarnya kan mulai Juni ya, awal Juni. Iya, habis Lebaran lah pokoknya. Awal Juni itu kan sebenarnya kan mulai didengungkan dari pemerintah untuk diterapkan new normal, untuk persiapan new normal kayak gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya new normal ini bisa kita terapkan, bisa kita lakukan selama sebenarnya kurva kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kayak gitu, sudah mulai melandai. Tapi kenyataannya kan terutama dalam seminggu 2 minggu terakhir ini kan kurva kita naik terus. Dan lonjakan angka ini bahkan beberapa minggu terakhir sampai mencapai rekor, karena 1000-an dalam sehari itu bisa naik sampai 1.000 kayak gitu. Dalam seminggu terakhir kita ternyata sekarang udah di posisi nomor 1 di Asia Tenggara kayak gitu. Sedangkan beberapa negara di Asia Tenggara itu sebenarnya kurvanya sudah mulai ada beberapa yang melandai kayak gitu. Nah itu sebenarnya masih mungkin bisa diterapkan untuk new normal itu. Tapi kalau seandainya kurva kita masih kayak naik terus masih belum ada tanda-tanda melandai kayak gitu, agak susah sih ya, maksudnya agak berat sih untuk agak menerapkan new normal ini kayak gitu. New normal. Mungkin faktor ekonomi berperan penting. Ya benar sih. Saya kalau untuk hal-hal seperti itu sih saya nggak berani komentar sih ya kayak gitu. Sebenarnya new normal tuh maksudnya peran pemerintah tuh agar ekonomi mulai stabil menurut saya ya. Kayak jadi tuh orang-orang udah mulai bisa bekerja, tapi itu yang ndak ada keperluan, yang cuma nongkrong main gadget di warung kopi itu di rumah aja. Untuk orang-orang yang ya betul yang kerja lah. Karena kan kalau orang kerja ekonominya ngebaik, harapannya kan semuanya bakal kembali seperti semula. Indonesia ada gak dana buat diputar. Ya. Karena yang jadi masalah di new normal ini kan bukan dari orang yang bekerja, tapi dari orang-orang yang goes, yang olahraga, yang nongkrong. Iya benar sih. Itu
Terus kan sebenarnya new normal itu kan sebenarnya diterapkan itu untuk sebenarnya kita hidup kayak suatu tatanan baru. Kita hidup berdampingan dengan COVID karena kan emang sejauh ini emang belum ada vaksin yang ditemukan. Belum ada vaksin yang ditemukan. Ya maksudnya new normal ya, yang jangan sampai kita menghilangkan kata new-nya itu kayak gitu. New-nya itu ada protokol tertentu yang harus kita ikutin. Yang bekerja bisa tetap bekerja, jadi ekonomi tetap bisa jalan kayak gitu. Cuma tetap harus mematuhi protokol kayak gitu. Kita keluar dengan harus tetap pakai masker, jaga jarak kayak gitu, physical distancing kayak gitu, hindari kerumunan. Kita juga nggak perlu keluar ya nggak usah keluar kayak gitu. Karena kalau kita nggak menerapkan protokol itu, ya kita bukan menerapkan new normal, tapi sudah kembali ke normal, dan itu nggak bakalan selesai kayak gitu, nggak bakalan selesai kasus COVID di Indonesia kayak gitu sih. Dan makan nambah terus. Iya. Dan itu. Yang prihatin ini kan kayak orang-orang bersepedaan, mereka katanya pingin sehat, olahraga pingin sehat, tapi dekat-dekatan. Bahkan kita kan beribadah aja di masjid tuh kan dibatasi satu ubin tuh 80 cm. Kalau di gereja tuh kan ada kursinya disilangin. Kita ibadah aja dijarak-jarakin. Masa kita olahraga yang kurang penting gitu kan? Bukan tak penting, maksudnya kita bisa olahraga di rumah gitu. Tapi realitanya kita sepedaan, dempet-dempetan, terus ganggu jalan, nggak pakai masker. Iya, jadi sekarang emang trennya itu ya, maksudnya makin kesini trennya itu emang orang banyak yang berolahraga dengan sepedaan. Sebenarnya sih di satu sisi itu bagus sih ya, maksudnya mereka sudah menerapkan pola aktivitas kayak gitu ya, enggak yang sedentary life banget kayak gitu, yang harus pakai motor, mobil segala macam. Mereka juga ada kesadaran untuk menjaga kesehatan. Cuma salahnya adalah ya mereka sepedaannya kondisinya tetap kayak kerumunan kayak gitu, berdekatan, sedangkan terus nggak pakai masker. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya teman-teman satu kelompok kita itu ada yang positif atau tidak kayak gitu. Kalau seandainya, sedangkan kalau kita lagi sepedaan itu kan, kalau kita nggak pakai masker sebenarnya aerosol itu kan bisa terbang, bisa terbang bagian ke belakang kayak gitu, seperti itu. Jadi itu resikonya sama aja dengan kita nongkrong ngomong langsung tanpa masker kayak gitu. Ya kesalahannya sebenarnya di situ kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau goes, mau olahraga silakan, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan kayak gitu, jaga jarak kayak gitu. Kalau mau goes ya sendiri-sendiri aja kayak gitu. Jangan apa yang membuat alasan goes itu tapi untuk berkerumun kayak gitu. Kan kebanyakan kayak gitu kan, orang sepedaan tapi kerumunan kayak gitu. Kayak gitu. Itu yang salah sih sebenarnya kayak gitu. Terus soalnya kan gini, masalahnya kan tenaga medis ini ada dua pendapat. Kalau goes pakai masker, ada goes nggak pakai masker. Katanya kalau kita pakai masker kan bakal menghalangi udara masuk, hipoksia, jadi kita kesulitan bernafas. Itu tuh sebenarnya gimana? Harusnya tuh kita goes pakai masker atau goes sorang-sorang. Tapi kalau goes sorang-sorang kan nggak keren, nggak hits, nggak bisa masuk ke Instagram. Sebenarnya balik lagi tujuan kita goes itu apa. Kalau kita emang untuk sehat, ya maksudnya nggak masalah kayak gitu. Kita mau goes sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau goes sendiri-sendiri ya silakan, nggak pakai masker nggak masalah kalau kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya lo goes bareng-bareng rame-rame kayak gitu, ya tetap aja itu kan kontak dengan orang kan kayak gitu. Terus untuk masalah pakai masker atau tidak, sebenarnya tetap disarankan untuk pakai masker kayak gitu. Cuman ya yang namanya olahraga itu kan physical activity ya. Jadi ya kita harus ngerti dengan kondisi kita sendiri. Kalau kita lagi aktivitas kan energi kita kepakai banyak, oksigen kita kepakai banyak. Kalau seandainya emang sudah terasa capek, lelah kayak gitu, ya kita istirahat kayak gitu. Istirahat, jangan dipaksakan kayak gitu. Ya emang sih sebenarnya kan kalau pakai masker sebenarnya tidak menghalangi udara masuk. Itu cuma memfilter apa udara yang masuk kayak gitu, ataupun aerosol yang punya aerosol dari orang yang ternyata ada kuman ya nggak masuk langsung ke saluran pernafasan kita kayak gitu. Yang menjadi masalah itu kan orang salah mempersepsikan kita pakai masker, oksigen kita nggak masuk kayak gitu. Itu sebenarnya justru karena aktivitasnya, akhirnya karena sudah goes cukup jauh, misalnya udah capek, jantungnya sudah kerja keras kayak gitu.
Kan kalau misalnya jantung kayak keras kan pasti ada mekanisme kompensasi kan, oksigen yang kita masuk sama yang kita keluarkan itu juga kadang nggak seimbang. Nah kayak gitu, itu yang harus hati-hati sebenarnya kalau kita pakai masker semacam itu. Ya berhenti istirahat kayak gitu. Istirahat sambil minum. Ya istirahat sambil minum, pokoknya kendalikan dulu kondisinya. Kalau seandainya sudah agak enakan baru jalan lagi, jangan dipaksakan. Selain itu kan biasanya kalau goes-goes sepeda nih kan kita sepedanya minjam, rata-rata tuh minjam gitu. Sepeda kekinian lah kan. Kalau kita minjam tuh kan resiko tertular dari penyewa sebelumnya tuh ada, karena kalau saya kan misalnya punya peminjaman sepeda, enggak mungkin saya bersihin sampai pakai desinfektan, paling cuma dilap-lap. Itu kan resikonya tinggi. Apakah masyarakat enggak sadar di situ? Sebenarnya sih kalau kayak gitu ya maksudnya agak susah sih ya. Yang penting sebenarnya itu balik lagi kita harus sering cuci tangan sih. Sering cuci tangan, hindarin megang-megang di bagian wajah kayak gitu, di bagian kelenjar kita. Kalaupun mau megang gatal segala macam ya cuci tangan dulu kayak gitu. Makanya di protokol kesehatan untuk menerapkan new normal ini ya kita harus selalu bawa hand sanitizer atau mungkin sebisa mungkin sesering mungkin cuci tangan kayak gitu. Makanya di tempat-tempat yang sudah mulai buka kayak misalnya tempat makan kayak gitu, terus mall itu kan memang diwajibkan untuk ada wastafel untuk cuci tangan, karena itu emang salah satu syarat wajib yang harus dipenuhin kayak gitu. Ngomong-ngomong terlalu jauh tentang corona nih, kita bahas masalah pribadi Koko ya. Waduh, pribadi. Kok ini saya tengok di feeds-nya kemarin baru keterima beasiswa apa kok ya? Oh ya. Jadi puji Tuhan, jadi tahun ini tahun 2019 sih ya. 2019 akhir itu saya dinyatakan lolos beasiswa dari Kementerian Keuangan. Itu beasiswa LPDP. Jadi di 2019 itu maksudnya kayak anugerah tersendiri sih ya di akhir tahun ya. Jadi bisa lolos untuk beasiswa LPDP. LPDP berarti ngambil dokter spesialis atau magister? Ya. Kebetulan saya emang ngincernya ke arah spesialis kayak gitu. Jadi kan di LPDP menyediakan beasiswa S2, S3 dan salah satunya adalah spesialis. Spesialis itu setingkat magister ya kalau untuk itu magister. Jadi saya ngincernya di spesialisnya itu. Spesialis apa kok kalau boleh tahu? Rencana sih ngambil spesialis penyakit dalam nantinya. Kenapa tertarik sekali dengan penyakit dalam kok? Kenapa ya? Karena mungkin emang mulainya dari klinik sih ya, maksudnya dari koas ya, dari praktek. Jadi menurut saya penyakit dalam ini ilmu yang cukup luas dan cukup komprehensif kayak gitu. Karena emang menangani pasien-pasien 15 tahun ke atas sampai pasien tua kayak gitu. Dan cabang ilmunya cukup luas dan cukup menantang kayak gitu. Dari situ dari koas itu udah sering ketemu pasien-pasien kayak gitu dan ternyata ini kayaknya menarik kayak gitu, bidang ilmu kayaknya menarik untuk dipelajari lebih lanjut, sampailah berlanjut sampai ke sekarang kayak gitu. Ya udah akhirnya memutuskan untuk ya mudah-mudahan bisa jadi internis nanti kayak gitu. Ngomong-ngomong masalah internis nih, kan orang nih banyak nggak bisa bedakan misalnya kalau sakit nih kan kapan dibawa penyakit dalam, kapan dibawa ke syaraf, kapan dibawa ke jantung. Soalnya rata-rata kan misalnya dia nih ada kena kista, bawa ya penyakit dalam, harusnya kan ke objin. Nah itu tuh untuk penyakit dalam atau internet sendiri tuh penyakit-penyakit apa sih kok yang harus dianjurkan untuk dibawa ke penyakit dalam? Sebenarnya sih kalau masyarakat nggak ngerti harus ke spesialis mana itu wajar sih ya kayak gitu, karena setiap bidang spesialisasi itu sebenarnya punya kompetensi masing-masing kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa penyakit yang bahkan harus ditangani oleh beberapa bidang spesialisasi kayak gitu. Sebenarnya itu peranan dokter umum sih ya, peran dokter umum terutama di vaskes pertama. Jadi kapan harus merefer ke dokter spesialis ini, kapan harus merefer ke spesialis yang ini itu tergantung dari dokter umumnya. Karena kan di dokter umum itu kan sebenarnya kita sudah tahu ini masuk ke bidang spesialis objin misalnya, ini masuk ke spesialis bidang penyakit dalam kayak gitu. Karena ini sekarang kan era BPJS ya, kayak kita merefer itu kan sebenarnya sesuai dengan
harus dari fase pertama dulu, harus dari fase pertama. Jadi lebih ke peran dokter umum sih. Jadi itu yang maksudnya di peran dokter umum menjelaskan kalau ini masuknya ke spesialis penyakit dalam, ini masuknya ke spesialis saraf kayak gitu. Berarti kembali ke peran dari vaskes primer ya? Iya, vaskes primer sih. Oke lah. Kalau begitu kita doakan aja yang terbaik buat Ko Edi. Semoga kembali menjadi dokter penyakit dalam yang baik, berkompeten, dan kita tunggu Ko Edi berbakti untuk Indonesia. Siap. Oke, terima kasih kok. Kita tunggu kedatangannya di lain hari.